Halo semuanya, perkenalkan saya Tamara Babanale. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Microplastic Contamination in the Skipjack Tuna Eutinus affinis Collected from Southern Coast of Java, Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan penyumbang polusi mikroplastik terbesar kedua di lautan setelah Tiongkok dengan estimasi 30 hingga 960 partikel mikroplastik per liter air laut. Pesisir selatan Jawa yang merupakan lokasi penelitian ini adalah daerah yang kaya akan sumber daya perikanan termasuk ikan cakalang Eutinus affinis. Namun, daerah ini juga menjadi titik pertemuan dua gelombang besar yang membawa sampah plastik domestik sehingga meningkatkan resiko akumulasi mikroplastik dalam biota laut. Kehadiran mikroplastik ini dalam ekosistem laut ini dapat mengganggu rantai makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia, seperti gangguan sistem pencernaan. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontaminasi mikroplastik dalam ikan cakalang dan mengidentifikasi hubungan antara keberadaan mikroplastik dengan senyawa berbahaya seperti polibrominasi diphenyl ether atau PBDE yang dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Metode dalam penelitian ini yang pertama yaitu pengambilan sampel, di mana sampel ikan cakalang ini diambil dari 5 lokasi pelelangan ikan tradisional di pantai selatan Jawa. Yang kedua yaitu persiapan sampel, di mana dalam persiapan sampel ini ikan akan dibersihkan dan diambil saluran pencernaannya. Yang ketiga yaitu identifikasi mikroplastik menggunakan mikroskop optik. Yang keempat yaitu analisis kimia, di mana kontaminan seperti polibrominasi diphenyl ether atau PBD ini dianalisis menggunakan teknik kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS. Yang berikut yaitu kuantifikasi dan karakterisasi, di mana mikroplastik ini akan diklasifikasikan berdasarkan bentuk, filamen, sudut bulat, dan dihitung jumlahnya untuk menentukan tingkat kontaminasi. Yang terakhir yaitu analisis data, di mana data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara keberadaan mikroplastik dan konsentrasi PBDE dalam saluran pencernaan ikan. Prosedur dari penelitian ini yang pertama yaitu sampel ikan cakalang diambil dari 5 lokasi pelelangan ikan di pantai selatan Jawa, yaitu Pangandaran, Pemayang Sari, Ciletuh, Santolo, dan Pelabuhan Ratu. Nah, ikan yang diambil kemudian dibedah dan diambil saluran pencernaan, lalu dibersihkan dan dihomogenkan menggunakan larutan KOH 15% untuk memecah bahan organik. Ekstrak dicerna menggunakan inkubator pengocok pada suhu 65 derajat Celcius atau 80 rpm selama 24 jam. Kemudian dilanjutkan pada suhu kamar 80 rpm selama 24 hingga 48 jam. Lalu dihomogenkan dengan NaCl selama 10 menit hingga semua pengotor mengendap. Ekstrak yang diendapkan kemudian disaring menggunakan kertas saring nitrat selulosa dengan ukuran pori 47 mm dalam kondisi vakum. Kertas saring yang menggunakan mikroplastik yang diduga diawetkan dalam cawan Petri pada suhu kamar untuk analisis lebih lanjut menggunakan mikroskop optik dan GCMS. Bentuk morfologi mikroplastik diamati melalui mikroskop optik dan hasil masing-masing spesimen ditunjukkan pada gambar di slide. Yang pertama yaitu fiber, yang kedua yaitu morfologi berbentuk sudut, dan yang ketiga yaitu morfologi berbentuk bulat. Pada gambar yang kedua menggambarkan jumlah bentuk morfologi seperti filamen yang diamati 84% dibandingkan dengan morfologi bersudut 1,1% dan berbentuk bulat 5%. Hasil ini dengan jelas menunjukkan bahwa polutan mikroplastik di pantai selatan Jawa didominasi oleh morfologi seperti filamen. Menurut Hossein et al. 2019, distribusi mikroplastik diklasifikasikan berdasarkan ukurannya menjadi 4 variasi. Yang pertama yaitu lebih kecil dari 0,25 mm,
yang kedua itu 0,25 hingga 0,5 mm, yang ketiga yaitu 0,5 hingga 0,1 mm, dan yang terakhir yaitu 1 hingga 5 mm. Ukuran mikroplastik dalam bentuk morfologi seperti filamen diukur berdasarkan panjangnya, sementara ukuran mikroplastik dengan morfologi seperti sudut dan bulat dapat memperkirakan diameternya. Gambar pada slide menggambarkan distribusi ukuran mikroplastik yang ditemukan pada saluran pencernaan ikan cakalang seperti yang dapat dilihat dari gambar. Mikroplastik didominasi oleh partikel dengan ukuran dalam kisaran 0,5 hingga 1 mm, ya sebanyak 8 mikroplastik yang diduga. Dominator kedua adalah mikroplastik dengan ukuran kecil dari 0,25 mm, itu 5 mikroplastik yang diduga, diikuti oleh mikroplastik dengan ukuran dalam kisaran ukuran 0,25 hingga 0,5 mm sebanyak 4 mikroplastik yang diduga, dan yang terakhir yaitu ditemukan kisaran 1 hingga 5 mm. Pada analisis GCMS ini ada dua metode ekstraksi sebelumnya, yaitu ASE dan UAE yang digunakan untuk persiapan sampel sebelum analisis GCMS. Untuk persiapan sampel menggunakan UAE, ada dua kartrid ekstraksi fase padat, yaitu SPE yang berbeda, yaitu C18 dan Fluorosil. Dievaluasi untuk mendapatkan intensitas puncak maksimum BDE. Pada gambar A dan B menunjukkan kromatogram sampel setelah ekstraksi menggunakan kartrid C18 dan Fluorosil. Dapat dilihat dari gambar, kartrid C18 pada gambar A memberikan intensitas puncak yang lebih rendah dibandingkan dengan kartrid Fluorosil. Fluorosil adalah sorben silika tidak terikat dan bersifat hidrofilik yang umumnya untuk matriks nonpolar. Sementara itu sorben C18 adalah sorben silika terikat yang dimodifikasi yang ditemukan cocok untuk pelarut organik berair atau lebih polar selama ekstraksi matriks menggunakan kartrid SPE. Selain itu, ekstraksi sampel yang menggunakan kedua kartrid SPE, C18 dan Fluorosil dalam metode UAE, di mana ditemukan kurang efektif dibandingkan dengan metode ASE. Ditemukan bahwa jumlah puncak yang muncul dalam sampel yang dinilai UAE lebih sedikit pada gambar A dan B dibandingkan dengan metode ASE pada gambar C. Dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah puncak heksa BDE dan okta BDE yang lebih banyak terdeteksi dalam sampel yang dinilai ASE pada gambar C. Berdasarkan hasil analisis GCMS, kandungan PBDE dalam sampel sebagian besar terdiri dari kongener heksa BDE bersama dengan beberapa okta BDE. Dengan mempertimbangkan strukturnya, deteksi ion sebesar 483,6 dan 643,5 mZ untuk heksa BDE, dan nilai RI dihipotesiskan bahwa beberapa heksa BDE yang ditemukan dalam sampel berasal dari kongener PBDE yang lebih tinggi sebagai produk degradasi hepta BDE, okta BDE, dan nona BDE. Oleh karena itu, semua temuan ini jelas menunjukkan adanya mikroplastik dalam sampel ikan yang diperiksa dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu mikroplastik yang terdeteksi sebagian besar berbentuk filamen, yaitu 84%, diikuti oleh bentuk sudut 11% dan berbentuk bulat yaitu 5%. Ukuran mikroplastik yang ditemukan berkisar antara 0,25 mm hingga 5 mm. Yang kedua yaitu kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS menunjukkan adanya polibrominasi difenyl ether atau PBDE dalam sampel yang berpotensi menjadi penanda untuk mengidentifikasi paparan mikroplastik pada biota laut. Sekian dari presentasi hasil review jurnal saya mengucapkan terima kasih.